Terakhir antum masuk sama ya berarti al-halqu ya. Siapa lagi yang baru? Nggak ada. Antum belakang baru. Udah ketinggalan al-jauh. Karena murojaah cepat ya. Yang pertama dulu bab mengenal huruf hijaiyah. Totalnya ada 29. Nah, biasanya ada yang nulis 30 tuh yang buat tempelan bocah di dinding itu. Itu 30 biasanya. Kalau di buku metode Asy-Syafi'i itu 28. Kalau di sini 29 di kitab itu. Nah, berarti di metode Syafi'i salah. Oh, enggak juga, benar itu. Jadi 29 itu satunya itu ada tambahan yaitu alif tambahannya. Antum udah bisa belum bedain alif sama hamzah? Bisa. Yang benar. Yang pertama nih misalkan kalau lupaan ditulis ya. Yang pertama nih garis lurus kayak gini. Nah, yang kedua garis lurus kayak gini plus harokat. Yang ketiga garis lurus kayak gini plus ada kepala ain kayak gini terus harokat. Yang keempat kepala ain doang harokat. Nah, yang mana aja huruf hamzah? Yang harokat. Mana aja huruf hamzah? 234. 34, 1, 2, 3, 4. Mana yang bener nih? Antum? Yang berharokat. Antum? Antum? Yang pertama. Oh, slide yang pertama. Di belakang? Samping? 34 ya. Yang benar adalah mana aja huruf hamzah? 2, 3, 4. Yang pertama itu namanya apa? Alif. Cara bedain mudahnya adalah kalau bisa dibaca berarti Hamzah. Nah, yang kedua itu bacanya apa? A. Yang ketiga A. Yang keempat A. Jadi A semua. Nah, selama antum bisa bilang A itu berarti namanya huruf hamzah. Kalau alif itu dia tidak bisa dibaca. Jadi 29 huruf hijaiyah itu satunya adalah huruf alif tuh. Yang nggak bisa dibaca. Berarti yang bisa dibaca berapa? 28. Satunya lam alif. Nah, antum bisa lihat di huruf yang pertama itu kan harusnya alif ya. Seperti yang hafalan kita ya, alif bata gitu kan. Tapi ini di sini malah hamzah. Nah, kenapa seperti itu? Jadi alif yang sudah lama ini antum hafal itu ternyata dia hanya sebagai kiasan aja. Nah, isi dalamannya adalah hamzah. Kenapa? Karena huruf alif jika di permulaan karena huruf hamzah ketika di permulaan ayat dia selalu ditulis dengan alif, paham ya? Kan di situ hamzah tuh. Kenapa nggak ditulis alif? Nah, karena hamzah kalau di permulaan ditulisnya alif. Jadi alif yang antum hafalin selama ini itu hanya kiasan. Isinya adalah hamzah. Contohnya apa sih di Quran itu yang antum baca itu loh, alhamdu itu. Alhamdu itu ada nggak harokat fathahnya? Nggak ada harokat fathahnya. Oh, di Quran saya ada kok. Nah iya, Quran lokal tuh pasti ada. Makanya Qurannya ganti. Makanya kalau Qurannya lokal itu ada harokat fathahnya, tapi kalau Qurannya impor tuh nggak ada. Jelas ya? Nah itu dia. Jadi yang pertama itu namanya hamzah. Yang jadi pertanyaan alifnya kemana? Alifnya itu ada di nomor 2 sebelum terakhir tuh dengan sebutan lam alif. Itu alif yang sebenarnya. Lihat sampai sini ya, itu aja. Nah jadi totalnya ada 29 yang bisa dibaca, 28 satunya lam alif. Huruf yang pertama adalah huruf hamzah. Ditulis alif hanya sebagai apa? Kiasan. Contohnya apa di Quran? Alhamdu, ar-Rahman. Nah itu nggak ada harokatnya kan? Tapi antum bacanya apa? A itu apa? Hamzah. Berarti alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah itu aslinya apa? Hamzah lam syamsiah dan hamzah lam qamariyah aslinya. Karena antum bacanya apa? Al-fajru, ya kan? Asyamsu. A itu apa? Hamzah. Jelas itu. Jadi
Jadi diganti tuh. Jangan lagi alif lam syamsiah. Nah, tetap judulnya alif lam tetap. Cuman dibacanya apa? Hamzah. Alif itu kan sebagai apa? Kiasan aja. Terus yang kedua, nah ini yang penting nih. Bab yang kedua ya. Bab yang kedua itu mengenal harokat asli. Nah, harokat asli itu kan ada 3, fathah, doma, dan kasroh. Kalau fathatain, domatain, kasrotain itu tambahan. Adapun tasydid, sukun itu tanda. Jadi jangan lagi bilang, antum salah itu, ini harusnya harokatnya sukun. Nah, salah nih. Karena sukun itu bukan bagian dari harokat. Terus bilangnya apa dong kalau kayak gitu? Ini tandanya sukun. Nah, gitu ya. Jadi kan selama ini termasuk anak juga sudah terbiasa dengan ini harokatnya sukun, harokat sukun. Nah, kayak gitu. Ini salah nih ya, karena sukun bukan bagian dari harokat. Dia bilangnya apa? Tanda, ini tandanya sukun kayak gitu. Nah, antum bisa lihat di situ fathah berbunyi A pada tipis, berbunyi O pada tebal, kasroh berbunyi I, doma berbunyi U ya. Nah, ketiga harokat ini butuh yang namanya disempurnakan atau biasa disebut dengan buka kurung di situ itmamul harokat, tuh terkenal ya, tutup kurung ya. Ketiga harokat tersebut butuh yang namanya disempurnakan atau biasa disebut dengan itmamul harokat. Nah, fathah membuka mulut sewajarnya, domah memunyungkan kedua bibir, kasroh menurunkan rahang bawah. Itu teorinya. Adapun prakteknya adalah fathah, kasroh, nyengir, domah, manyun. Udah gitu. Gimana, paham ya, Pak Afif? Antum belakang paham? Fathah, kasroh, ngapain mulutnya? Nyengir, domah. Udah gitu aja, selesai itu. Nah, jadi ketiga harokat itu butuh disempurnakan. Berarti nyengirnya itu harus dipaksa nyengir, domah harus dipaksa manyun, ya kan? Kasroh harus dipaksa nyengir juga. Jadi semuanya serba dipaksa karena masih awal-awalan. Tuh selama ini ngaji dipaksa nggak mulutnya? Enggak pernah pasti. Biasa aja kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makanya harokat fathah itu tipikal bukanya itu ada 3 orang itu. Ada yang memang dia itu fathahnya itu mangapnya gede banget tuh, kayak orang latihan vokal loh. A'udzubillah tuh kayak gitu. Ada orang yang kedua fathahnya itu dia normal-normal aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ada orang yang ketiga itu dia pelit tuh buka mulutnya aja, cuman giginya aja yang kelihatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada kayak gitu ngajinya. Nah, ini kan nggak punya standar nih kayak gini. Beda-beda bacanya. Nah, distandari jadi satu tuh menggunakan apa? Kaidah itmamul harokat itu. Kuncinya adalah nyengir. Nggak perlu nyengir tuh ditakar-takar karena setiap orang itu bentukan bibirnya beda-beda. Jadi nggak perlu ditakar. Terus gimana dong kalau nggak ditakar? Sementoknya. Kalau udah mentok berarti udah. Karena masing-masing bibir itu beda-beda. Nah, ya udah berarti dipukul rata aja sementoknya. Makanya antum mentokin tuh biar nggak apa namanya ragu-ragu gitu. Saya tuh nyengirnya semana ya. Nah, mentokin aja sekalian biar jelas dulu. Untuk awal-awal tuh kayak gitu. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah pas ngaji secara langsung gitu antum bingung tuh kalau udah dikasih domah habis itu nyengir baliknya bingung tuh dari manyun ke zubi tuh bingung tuh. Harusnya apa? Zubi tuh. Nah, yang belakang ini tuh harus dibikin capek tuh biar dia stabil. Seperti itu. Jelas ya? Jadi kesimpulannya fathah, kasroh, nyengir, domah, manyun. Adapun huruf tebal nanti ketika fathah dia bakalan bulat itu. Oh ya bacanya khosodo gotokodo karena nggak mungkin tuh huruf itu nyengir hasaga gitu nggak mungkin. Tapi selesai gitu ya. Berikutnya apa? Al jauh. Jelas ya berarti fathah kasroh nyengir domah manyun. Nah yang lain juga kayak gitu sesimpel itu ya. Simpel nggak itu? Simpel tapi ya ada tapinya. Berikutnya al jauh, nih cepat aja al jauh.
Al-jauf ini satu mahrot 3 huruf, hurufnya udah kita ketahui semuanya, ini huruf mat. Huruf mat, berarti nanti ketika ketemu huruf al-jauf dibaca berapa? 2 harokat. Kan hurufnya alif, sebelumnya fathah, waw sukun, sebelumnya domah, ya sukun, sebelumnya kasroh. Berarti ini sama dengan huruf mat. Dibaca berapa harokat? Matobi 2 harokat. Tapi fokus pembahasannya nggak ke situ. Fokus pembahasannya adalah di al-jaufnya, di judulnya. Antum bisa lihat nggak judulnya itu tulisannya apa? Rongga tenggorokan dan rongga mulut. Apa artinya rongga tenggorokan dan rongga mulut? Artinya adalah suara yang keluar dari rongga tenggorokan menuju rongga mulut. Jadi ini bahas suara, bukan bahas makhraj huruf. Selama ini kan yang di pikiran antum makhrijul huruf tuh tempat-tempat keluarnya huruf. Ternyata enggak semuanya. 2 di antara mereka itu bukan bahas tempat huruf, tapi bahas tempat keluarnya apa itu? Al-jauf dan al-khayshum. Kita ke al-khayshum. Emang benar ya kayak gitu? Membahas tempat keluarnya suara. Nah, kita lihat dulu ke al-khayshum. Al-khayshum hurufnya apa? Mim dan nun. Nah, makhraj mim, tempat keluarnya mim itu kan udah dibahas di bab 2 bibir. Menempelnya 2 bibir. Kok di al-khayshum diulangin lagi hurufnya? Harusnya kan udah selesai. Antum udah tahu makhrajnya di mana. Kok ini diulang 2 kah? Ada lagi tuh mimnya. Nun udah dibahas di mana? Al-lisan, ujung lidah menempel pada gusi. Kok nun di sini ada lagi 2 kali berarti? Nah, harusnya antum penasaran di situ nih kok diulang 2 kah? 2 kali. Udah penasaran belum? Dapat ya poinnya? Nah, ini kok diulang 2 kali ya kan padahal makhrajnya udah dikasih tahu di asyafatan dan di al-lisan. Nah, karena itu 2 itu memang bukan membahas tentang tempat keluarnya huruf, tapi membahas tentang tempat keluarnya aliran suara. Antum itu kalau ditanya nun makhrajnya di mana, apa yang antum jawab? Kalau antum ditanya nun makhrajnya di mana, apa yang antum jawab? Ujung lidah menempel pada gusi, ya kan? Jawabnya bukan apa? Nun makhrajnya apa? Khayshum. Enggak ada tuh yang jawab kayak gitu. Padahal nun ada di tapi nggak ada tuh yang jawab kayak gitu. Pasti jawabnya apa? Ujung lidah menempel pada gusi. Nah, ini makhrajnya nun. Adapun khayshum itu suara yang keluar dari rongga hidung. Kebetulan hurufnya mim dan nun. Balik lagi ke al-jauf. Sama juga al-jauf. Kalau al-khayshum itu rongga hidung, kalau al-jauf itu rongga mulut. Kalau al-khayshum itu dengung, kalau al-jauf itu jelas. Suara yang keluar dari tenggorokan menuju mulut. Berarti ini jelas. A bacanya, bukan A. Bukan. Yang benar au. Oke gitu. Jelas ya? Jadi al-jauf ini sama dengan apa? Dibaca suara yang keluar dari tenggorokan menuju rongga hidung. Nah, apa sih arti tulisan itu? Artinya adalah dibaca jelas. Nah, apa kesimpulannya? Semua huruf hijaiyah yang berharokat. Nah, kita tuh fokusnya nggak ke huruf matnya, justru ke harokatnya. Alif sebelumnya fathah. Nah, ke fathahnya, karena fathah duluan baru mat. Jadi fathah yang lebih diutamakan. Nah, antum bisa ngebaca Quran nggak? Bisa baca Quran nggak antum? Bisa. Karena ada apanya? Harokat. Harokat punya siapa? Al-jauf. Al-jauf artinya dibaca jelas. Sudah jelas tuh. Berarti antum ngajinya apa? Harus jelas. Nggak boleh lagi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nggak boleh tuh kayak gitu. Harus dibaca jelas tuh. Nah, kesimpulannya ya, semua huruf hijaiyah yang berharokat harus dibaca jelas tanpa gunnah pada harokatnya. Yang lengkap tuh pada harokatnya ini penting nih, karena kalau nggak ada tulisan itu antum jadi rancu tuh, karena di dalam nun dan mim itu ada gunnah. Ternyata bukan di nun dan mimnya, tapi di harokatnya. Tambahin ya, semua huruf hijaiyah yang
berharokat dibaca jelas tanpa gunnah pada harokatnya. Nun dan mim itu gunnah, tapi harokatnya harus jelas. Gimana tuh dua hal yang berbeda dalam satu kali pengucapan? Tenang aja, itu sudah terjadi secara otomatis. Kapan ada gunnah pada nun dan mim? Ya ketika antum ada di makhrajnya. Makanya tadi pas ana tanya al-khaysum hurufnya apa? Nah, nggak ada satupun yang jawab ma dan na. Karena ma dan na itu bukan asli makhraj nun dan mim lagi, karena dia udah campuran tuh. Kapan gunahnya datang? Pas antum nempel di pertama kali itu loh. Nah, ini gunahnya nih. Ya kan? Dia langsung otomatis datang gunahnya. Makanya kan makhrajnya ujung lidah menempel. Nah, ini dia. Datang harokat. Nah, lepas nggak lidahnya? Nah, lepas nggak tuh? Nah, kalau udah lepas, sifatnya pun ikut lepas. Karena makhraj itu mengikuti sifat. Kalau makhrajnya lepas, sifatnya lepas. Antum keluar masjid, sifatnya ikut keluar. Enggak, kamu tinggal dulu di dalam ya. Enggak bisa kayak gitu. Kemana orangnya ikut, sifatnya ikut. Sama huruf juga gitu. Mim juga sama, menempelnya dua bibir. Itu makhrajnya mim. Nah, disitulah datang pertama kali gunnahnya. Ini gunnah. Datang fathah. Lepas nggak ini makhrajnya? Nah, pas lepas itu sifatnya pun ikut lepas. Nah, pas lepas itulah nggak boleh ada gunnahnya. Itu nggak boleh. Tapi tenang aja, mim dan nun rata-rata semuanya benar. Mim dan nun tapi ya. Di luar mim dan nun ada kebalikannya. Aneh nih, mim dan nun aja ketika berharokat benar nih, padahal mereka notabene-nya gunnah. Tapi yang bukan gunnah ketika berharokat malah jadi gunnah. Ini namanya penyakit namanya. Jelas ya. Selesai bab al. Udah sampai situ ya. Gunnah bukan ada sukun, boleh nggak Ustaz? Biar ingat gitu. Harus hafalin gitu. Kalau diteorikan biar mim dan nun itu gunanya dengan disukunkan lagi ke orang lain gitu. Dengan disukunkan. Gunnah itu ketika dia itu jadi ditulisnya disukunkan gitu. Dalam keadaan sukun gunnahnya. Nah, ya bisa. Biar kita punya ingatan itu. Ya, boleh. Nah, boleh, lebih simpel maksudnya. Nah, bisa. Jelas ya sampai situ ya. Jadi intinya ngajinya apa? Harus jelas. Tapi kan kita nggak tahu kita ngajinya jelas atau enggak, benar nggak? Antum memang kalau ngaji sadar kalau lagi hidung, saya hidung nih, nggak sadar. Kebanyakan nggak sadar. Gimana caranya? Yang pertama adalah talaki, bukan. Yang pertama itu apa sih? Nah, menggunakan bacaan yang datar dan polos, atau menggunakan tadi tuh nyengir manyun itu. Karena kalau antum pakai itu pasti bacaan jadi cepat atau lambat? Lambat. Nah, datar dan polos, pelan itu ya. Pakai itu. Yang kedua baru talaki kepada gurunya, dan gurunya pun harus yang ngerti juga masalah khaysum. Nah, dan itu jarang. Mungkin karena gurunya juga masih hidung juga gitu. Sebenarnya mudah cara ngecek guru itu ngerti khaysum atau enggak gitu. Itu bisa ngajain aja tuh, kena tegur nggak tuh. Susah karena kalau nggak bisa dilihat khaysum itu, ya kan? Jadi cuman pakai kepekaan aja, dan gurunya pun juga harus peka tuh. Nah, dianya berarti harus sudah bersih dari khaysum dulu awal mulanya. Nanti dia baru bisa ngelihat yang di luar itu. Contoh kayak waktu zamannya apa namanya? Banyak Syiah itu loh, kan Syiah itu kan bermacam-macam tuh. Nah, jadi banyak yang minta jelasin ini gimana supaya kita itu terhindar dari ajaran itu gitu. Dijawab sama Ustaz Syafiq waktu itu, antum ngapain pelajarin banyak hal yang kayak gitu? Syiah ini Syiah itu ngapain dipelajarin? Antum pelajarinnya satu aja yang benar. Jadi antum bakalan tahu mana yang nyeleweng. Antum pelajarin aja yang benar. Nanti tinggal dicek satu, oh ini kurangnya ini, berarti ini enggak nih, salah nih. Oh ini kurangnya di sini nih. Enggak dicentang nih, ini kurangnya di sini dia. Oh berarti ini ajarannya salah nih.
Jadi antum belajar yang benar aja, habis itu baru di filter tuh. Jangan sibuk belajar apa yang salah gitu. Repot. Belajar yang salah-salah itu untuk wawasan aja. Adapun aslinya belajar yang benar dulu. Nah, kayak gitu ya. Jelas. Jadi Khoisyum nih jangan dilihat dulu nih orangnya Khoisyum atau enggak. Coba antum pegang hidungnya. Ya kan nggak mungkin orang sepanjang ngaji pegang hidung tuh nggak mungkin kan. Susah. Repot juga gitu. Tapi ya itu ya. Terus yang mengandung bacaan antum itu bisa Khoisyum apa? Nada pribadi antum itu yang lagi sendirian itu. Keluar kan nadanya tuh kalau lagi sendirian ngaji. Nah itu tuh yang bikin antum Khoisyum. Yang kedua apa? Niru nadanya Syekh Misyari Rosyid misalkan. Atau niru nada Syekh. Ini rentan banget kayak gini. Gitu ya. Jadi untuk awal-awal ya datar polos aja dulu. 0 standarnya. Kalau udah rapi baru di nadain. Biasanya nadanya itu muncul sendiri. Jadi antum kalau udah nyaman nih, hafalannya kuat, tajwidnya bagus, pembawaannya tenang, itu nada keluar sendiri. Jangan dipelajari, susah dipelajari itu. Karena nggak semua orang punya tipikal suara yang bagus. Gitu kan? Nah, kalau banyak-banyak belajar nada itu banyak yang keluar biasanya. Karena ya nadanya, suaranya banyak yang nggak support lah. Jadi ada tiga tipikal orang itu. Yang pertama itu dia tajwidnya bagus, nadanya kurang atau suaranya kurang bagus lah, nadanya nggak ada, kayak Dr. Aiman tuh, tajwidnya bagus, nadanya datar. Jadi antum kalau dengerin Dr. Aiman itu tujuannya apa? Belajar apa? Asing. Nggak mungkin tuh pikirannya dengerin nadanya, nggak mungkin. Lain kalau antum dengerin Syekh Misyari Rosyid, di situ antum apa yang antum ambil? Nadanya. Nggak mungkin antum belajar tahsin di situ. Nggak mungkin. Nah, sama termasuk kayak guruan itu. Karena ada Ustadz Abdul Rahim, ada Ustadz Abdul Rahman, ada Syekh Abdul Karim, Abdul Rahman, Abdul Karim, Abdul Rahim tuh. Dulu ya ngajar. Nah, Ustadz Abdul Rahman ini tipikalnya kayak Dr. Aiman tuh, datar banget. Datar terus nadanya nggak ada. Makanya dia nggak pernah mau jadi imam tuh. Tapi kalau sekalinya tahsin, wah itu ketat banget itu. Makanya anak-kadang gedek tuh sama dia tuh. Ketat banget gitu, detil gitu. Sekarang orangnya udah kira sabah itu. Memang ketat detil gitu. Tapi kalau dia baca ya datar aja, nggak ada nadanya gitu. Makanya jarang mau jadi imam. Beda sama Abdul Rahim. Dia pasti kalau sholat ngimam tuh, ya kan? Kalau Abdul Rahim kan tipikalnya nadanya bagus. Dia bisa niru banyak syekh. Sampai teman anak itu yang mau niru Syekh Muhammad Ayub itu, nggak pantas nadanya. Terus dibalikin sama dia. Antum menirunya nada Syekh Ayub ya? Nggak cocok gitu. Tadi kan ya, contoh yang lebih cocok. Kena mental nggak itu? Udah ngajinya datar aja kata Abdul Rahim. Yang penting kualitas tahsinnya bagus. Soalnya teman anak itu bilang, lihat nih Den, ini mau setoran pakai nadanya Syekh Muhammad Ayub. Anda tontonin dari belakang langsung kena marah ya di depan. Aduh. Anak aja yang nontonnya kena mental, apalagi dia ya yang ngakuin. Nah, Abdul Rahim ini tipikal nadanya bagus, tajwidnya bagus. Syekh Abdul Karim tipikal nadanya datar juga, tapi tajwidnya bagus. Jadi kayak gitu. Yang pertama tuh tipikalnya tajwid bagus, nada nggak punya. Yang kedua nada bagus, tajwid kurang. Nah, orang yang ketiga ini tajwidnya bagus, nadanya bagus. Nah, kata Ustadz Fadauli, orang yang ketiga ini pasti ada yang dikorbanin, ya kan? Dan itu jarang nih orang yang ketiga. 1-2 mah banyak. Yang ketiga jarang. Tajwidnya bagus, nadanya bagus. Nah, kata Ustadz Fadauli, yang ketiga ini pasti ada yang dikorbanin. Apa itu yang dikorbanin? Tajwidnya mau nggak mau. Beberapa ya kayak Syekh Isyam lah, pernah lihat itu kan, kita kan dia ngimamin sholat maghrib waktu itu. Nadanya bagus ya Isyam itu, baca sholat maghrib itu surat Al-Qamar tuh. Kan orang jarang ya sholat maghrib pakai Al-Qamar tuh, tapi terasa pendek sama dia itu karena nadanya bagus. Nah, tapi beberapa itu anak dengar Khoisyum nadanya gitu. Nah, pasti ada yang dikorbanin gitu. Ustadz Fadli juga beberapa dia Khoisyum juga, dan dia ngakuin itu. Jadi kalau udah nadanya bagus, tajwidnya bagus tuh biasanya ada yang dikorbanin biasanya. Cuman kalau untuk ngimamin kayak gitu pakai yang pertama tajwidnya bagus, ya kan nadanya nggak ada, ya orang males sholatnya.
Ya enggak? Ya enggak? Iya. Orang itu kadang yang saking jarangnya sholat gitu, dia itu sekalinya dengar nadanya bagus, itu awal mula pembuka pintu utamanya itu di situ. Oh, saya seneng tuh sholat di situ, nadanya bagus dia. Padahal mah yang dicari kan harusnya pahala kan, kewajiban sholat lah. Nggak masalah, yang pertama itu duniawi dulu tuh. Kalau orang awam itu, jarang orang awam baru mulai itu langsung mikirin akhirat tuh jarang tuh. Dia pengennya dunia aja terus tuh. Nah, jadi pertamanya gerbang utamanya dilihatnya dari situ. Wah, saya senang tuh sholat di situ dibanding di sana. Itu nadanya bagus, jadi saya senang sholat. Nah, gara-gara senang sholat, karena denger nadanya, lama-lama kebiasaan. Nanti niatnya diubah tuh. Udah. Jelas. Jadi sebenarnya ini pro kontra juga sebenarnya antara ulama Mesir tuh dan ulama di luar Mesir. Jadi ulama Mesir ini kan banyak pencetus nada-nada kayak Nahawan, Bayati dan lain-lain itu. Mereka itu. Adapun di luar Mesir kayak Dr. Aiman itu mereka melarang kalau menggunakan kayak gitu-gitu tuh. Itu tuh biasanya sebut dengan ini. Kalau untuk cek di YouTube tuh namanya Taronnum namanya. Taronnum. Namanya Taronnum yang nada-nada kayak gitu tuh. Nah, kalau Dr. Aiman dilarang pakai itu karena khawatir orang-orang tuh malah fokus ke situ nggak belajar tajwidnya gitu. Jadi dilarang sama Dr. Aiman. Kalau sama Dr. Ahmad Isa Al-Ma'sarawi, gurunya Syekh Hisham itu, sekarang kan mereka berdua ini sangat tertinggi di dunia sekarang. Ahmad Isa sama Dr. Aiman itu. Kalau Dr. Ahmad Isa Al-Ma'sarawi nggak masalah pakai itu. Yang penting tetap pakai tajwid. Gunanya apa? Ini ada plus minusnya nih. Kalau pendapat Dr. Aiman itu kalau pakai tajwid doang nggak pakai nada bagus buat tahsin. Pelajaran tahsin kayak gini bagusnya datar nih. Kalau pendapatnya Syekh Ahmad Isa itu bagusnya buat ngimamin tuh. Karena dengan itu orang jadi senang sholat. Nah, gitu, bener kan? Nanti coba pakai nada Dr. Aiman pas ngimamin, apalagi tarawih 11 rakaat. Rasanya lama banget pas itu. Ya kan, besok nggak situ lagi lah sholatnya. Nah, udah. Terus kalau antum nanya, Anda pilih yang mana? Anda pilih jelas lah. Yang kedua-duanya. Pertama buat ngajar tahsin, yang kedua buat ngimamin. Kayak gitu aja simpel tuh. Jadi kalau antum tahsin usahakan nadanya datar biar selamat dari bacaan Hoysum. Udah datarnya sampai kapan? Ya sampai antum terbiasa. Kapan itu? Ya nggak tahu. Semakin sering antum latihan semakin cepat. Baik, sekarang kita